Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Praise the Lord. Hari ini saya anggap seperti seminar kepemimpinan. Saya kok tergerak ya, Roh Kudus mendorong hati saya untuk memberikan leadership seminar semacam itu. Karena itu saya kasih judul Pemimpin yang Mampu Adalah Berkat. Ini pemimpin di segala bidang. Pemimpin rohani dalam pelayanan, tapi khususnya pemimpin di dalam rumah atau keluarga, papa mama, kepala keluarga, ibu rumah tangga, atau pemimpin di dalam dunia pekerjaan di lapangan kerja, manajer, ketua divisi, kepala departemen, bahkan direktur, direksi, karyawan sekalipun harus bisa memimpin diri. Pemimpin yang mampu adalah berkat, itu judulnya kita ambil dari Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat 10 sampai 20, dari tulisan seorang pemimpin juga, pemimpin besar, dia mengalami jatuh dan bangun, Raja Sulaiman atau Raja Salomo di dalam Alkitab, anak Daud itu. Mari kita buka Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 20, saya baca dulu. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka. Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Kalau sekilas kita baca nggak mudah untuk kita ngerti. Tapi kalau kita mau renungkan firman ini, kita akan mendapatkan protein-protein ilahi. Ada prinsip-prinsip kebenaran yang akan melampaui segala zaman. Dan itu relevan kapanpun juga kita menerapkannya. Dimulai dengan ayat 10. Wah, make sense sekali. Salomo memang punya hikmat yang tiada duanya. Jika besi menjadi tumpul, bayangkan kapak ya. Kalau mata kapak itu pinggirnya sudah tidak lancip, karena dia tidak diasah atau jarang diasah lagi, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau kapak itu tumpul, tenaga jadi lebih besar. Pepatah berkata di dunia, don't just work hard but work smart. Jangan hanya kerja keras, tapi kerja pintar. Itulah sebabnya suatu pesan untuk kita semua lagi studi, belajarlah sungguh-sungguh. Memang pendidikan formal tidak serta-merta langsung menjamin orang punya kerja atau pasti sukses hidupnya. Edukasi, pendidikan tidak boleh berdiri sendiri, tetap harus diimbangi dengan rumah atau keluarga yang takut akan Allah. Biasanya keturunan orang-orang benar itu diberkati dengan sendirinya. Tapi selain itu juga harus ada gereja di mana manusia Allah saling mengasah dengan manusia Allah. Saudara seiman namanya, men and women of God. Besi menajamkan besi, orang benar menajamkan orang benar. Hati-hati dengan pergaulan yang salah, dia merusak kebiasaan yang baik. Kita bisa pertajam loh, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tepat. Kalau kita belum lihat teman-teman yang ideal, jadilah teman yang ideal dulu. Semua bermula dari diri sendiri, jangan suruh orang lain berubah dulu. Nanti kita akan menginspirasi orang-orang yang seperti kita, yang ingin belajar, yang ingin maju.
Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Jangan sampai jadi orang yang asal-asalan. Ini bisa, itu bisa, tapi nggak ada satupun yang mahir. Mendingan kita tuh runcing di satu sisi aja, nggak perlu di semua sisi kita tahu. Tapi kenali di mana panggilanmu. Bahkan kalau bisa mengidentifikasi kekuatanmu. Tuhan memang bisa memakai kelemahan kita. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Jikalau besi itu tumpul, kapak itu tidak lancip, tidak runcing, apakah bisa tetap putus itu kayu? Kalau Tuhan bekerja, apapun bisa. Tuhan bisa pakai orang bisu, Tuhan bisa pakai orang cacat. Tuhan juga bisa bahkan memakai tulang Elisa yang sudah tiada nyawa. Bayangin mayat aja. Kalau ada Tuhan hadir di situ, orang mati pun dibangkitkan. Tuhan bisa pakai kelemahan. No doubt, tidak perlu diragukan. Tapi jangan salah loh, Tuhan juga bisa pakai kelebihan kita. Kalau kita serahkan kelemahan kita pada Tuhan, asal kita nggak sengaja, lalu kita beralasan, Tuhan aku udah berusaha tapi aku tetap lemah, masa Tuhan itu tidak berkasih karunia? Tuhan bisa pakai apapun yang diserahkan kepadanya, 5 roti 2 ikan, buktinya dipecah-pecah nggak berhenti-berhenti, nggak habis-habis memberi makan 5.000 orang. Itu 5.000 laki-laki, belum wanita dan anak-anak itu bisa 20.000 sendiri. Nggak masuk akal. Apapun diserahkan ke tangan Yesus, itu bisa menjadi sesuatu. Bisa menjadi senjata. Bisa menjadi mujizat. Kalau kelemahan di tangan Tuhan aja 5 roti 2 ikan bisa memberi begitu banyak orang makan. Bagaimana kalau orang menyerahkan pabrik rotinya? Saya nggak ngerti ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu bisa memakai yang sedikit maupun memakai yang banyak. Kelemahan kalau diserahkan bisa menjadi kemuliaan. Kelebihan kalau diserahkan juga bisa menjadi senjata pilihan. Daud lemah, Goliat kuat. Jangan lupa tapi, Daud membunuh Goliat pakai satu senjata pilihan. Dia pakai slingshot atau pakai ketapel. Ya, pakai ketapel, thank you, dibantu. Jadi, karena dia itu memang sehari-hari mainannya anak gembala. Dan dia mahir banget sama itu. Itu bukan kelemahannya. Itu kelebihannya. Bahkan mungkin tutup mata aja dia bisa. Jangan lupa latihannya. Dia praktekkan ulang dan ulang ribuan kali. Hingga dia mimpi pun bayangin itu. Dia sempat pakai senjata yang sangat primitif itu. Dia kalahkan beruang, kalahkan singa. Jadi sebelum ketemu Goliat, latihannya sama hewan-hewan buas ini. Bukan karena dia cari masalah, tapi karena hewan-hewan ini memangsa hewan ternaknya. Dia tanggung jawab sama papanya. Dia anak yang paling bungsu dari 8 putra ayahnya. Dia nggak bisa lah datang dan berkata, dombanya kurang lagi hari ini. Satu lagi jatuh korban. Dan dia pakai itu untuk kalahkan binatang-binatang yang mustahil manusia dengan bisa menaklukkannya. Tapi Daud bisa mengalahkannya. Dan Tuhan memilih untuk memakai kelebihan dan kekuatannya, kemahirannya, untuk menumbangkan Goliat dan mendatangkan kemenangan terbesar bagi tentara Israel di zaman itu. Anda lihat, coba perhatikan lagi Petrus. Dari sisi mana dia bisa berjalan di atas air itu kalau bukan Tuhan? Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Terlebih lagi orang-orang yang mengasah kapaknya dan minta anugerah Allah. Kapak tumpul aja, asal tenaga besar, kalau Tuhan beserta, bisa memutus, bisa betul-betul membelah kayu dan pohon segede apapun. Apalagi kalau kapak itu runcing dan diserahkan ke Tuhan. Apalagi jikalau besi itu tidak tumpul, tapi tajam dan diurapi lagi. Padahal besi yang tajam itu tenaga kecil aja sudah putus. Jangankan kayu, logam pun putus kalau ditebas sama samurai. Apalagi jikalau yang mengayunkannya adalah tangan Tuhan. Wow, Tuhan bisa pakai kelemahan, ternyata Tuhan juga bisa pakai kelebihan kita. Mau jadi pemimpin? Sederhana.
Belajar terus saja, pastikan Anda dapatkan teorinya secara betul. Jangan sampai rumusnya salah. Karena itu jangan sampai kita malas untuk belajar. Jikalau ada orang belajar musik, itu tahu G cambah atau not baloknya. Kalau memang itu jurusanmu, tekuni itu, jangan beralasan apa-apa. Dan jikalau Anda belajar bahasa Inggris misalnya, pastikan grammarnya betul. Nggak usah yang aduhai vocabulary atau kosakata. Pastikan bahwa susunan kalimat Anda tidak terbolak-balik. Dapatkan teorinya. Jangan terburu-buru tergesa-gesa untuk jadi orang yang hebat. Kuasai dasarnya. Pastikan kita itu memperoleh basics-nya. Lalu setelah itu praktekkan terus sampai Anda mahir di situ. Pemimpin yang mampu tidak dibuat sehari. Potensi memang kita bisa lahir ke dalamnya. Waktu kita datang ke dunia, Tuhan kasih kita bakat alam pula. Tapi bakat pun percuma. Bakat itu seperti biji besi. Tapi jikalau tidak kau asah, tidak jadi apa-apa. Jangan terburu-buru, aku maunya jadi orang sukses seketika. Apa kelebihanmu? Selama ini apa yang menjadi pengalaman Anda? Itu terus latihan. Dan jadikan itu bidang pilihan. Jangan jadikan itu bidang pilihanmu, jadikan itu juga bidang pilihan Tuhan atas hidupmu. Dengan satu motivasi di dada, aku mau jadi berkat di rumah, aku mau jadi berkat di tempat kerja, aku mau jadi berkat di gereja. Dengan suatu semangat menggebu-gebu, aku ingin menjadi saksi yang hidup. Yang kau kejar, yang saya kejar, bukan sukses itu sendiri. Yang kita kejar adalah Tuhan, aku ingin memuliakanmu dengan semua yang kau percayakan. Talenta, bakat, semua. Koneksi waktuku. Aku mau kuasai teorinya. Dan terus jadi seorang pemimpin. Kalau kita mempraktekkannya. Lama-lama kan kita menjadi orang nomor 1 di bidang itu. Menjadi number 1 kalau enggak minimal jadi runner up. Menjadi juara 1, 2, 3 di area itu. Nggak ada orang yang pintar di segala bidang, nggak ada. Hanya Tuhan yang menguasai semua bidang. Hanya Tuhan, sungguh. Tapi masing-masing kita pasti diberi satu talenta sama Tuhan, sama Roh Kudus. Pastikan itu Anda dapatkan teorinya, apapun itu. Coba kita lihat sekarang ayat yang ke-11. Jika ular memagut sebelum mati, mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Apa maksudnya ini ya? Ular itu kan seperti mantra, misalnya kalau kita lihat dalam gambar-gambar ularnya menari-nari, pakai seruling itu orangnya. Lalu ada tukang mantra terhadap ular itu supaya dia jangan memagut orang yang terdekat. Bahkan memagut pemilik ular itu sendiri. Nanti kan bisa fatal. Jadi maka tukang mantra harus mengucapkan mantranya supaya ular itu nurut. Kalau enggak, ular itu akan memagut. Kalau ular itu memagut sebelum mantra diucapkan, terburu-buru dia sudah keluar bisanya. Tukang mantra juga percuma, nggak akan berhasil kalau sudah ada orang kena pagutannya. Di sini apa maksudnya? Nggak bisa kita mengartikan ini sebelum kita pergi ke ayat 12. Perkataan mulut orang berhikmat menarik. Mulut orang berhikmat itu mantra yang bagus. Dia membuat sesuatu yang poisonous, sesuatu yang beracun pun bisa berubah orang lihat positif side-nya. Bergaulah dengan orang yang begini, atau lebih tepatnya jadilah orang yang begini. Jadilah orang yang begini dulu pada orang lain. Mulut kita itu harus ademin suasana. Mulut kita itu harus bisa mengolah bahkan informasi yang negatif pun dan membuat orang tidak negatif hatinya. Kalau perlu, kita bisa memutarbalikkan. Bukan fakta diputarbalikkan namanya dusta. Tetapi kita bisa menitik beratkan ke hal-hal yang berkenan pada Tuhan. Dan tidak membawa masuk orang ke dalam kesesatan. Sehingga hati yang sudah syarat akan semakin salah. Jangan. Karena mulut itu seperti ular. Kalau dia tidak dikendalikan, itu bisa menyalakan neraka, kata surat Yakobus. Lidah itu kecil, anggota tubuh yang terkecil salah satunya. Bukan salah satu yang kecil, tapi dia dahsyat.
Seperti nakoda pada sebuah kapal raksasa, kiri kanan tergantung setirnya. Lidah itu bisa menyetir ke hal-hal yang salah. Lidah juga bisa mendekatkan orang ke Tuhan. Lidah bisa mendengungkan sesuatu yang berkenan. Lidah juga bisa mendukakan Roh Kudus. Lidah bisa menghadirkan berkat, mengundang berkat seperti magnet sorga. Tapi lidah juga bisa seperti magnet neraka membuat semua roh jahat. Justru bisa membuka pintu untuk setiap roh jahat, bukan berkat. Perkataan mulut orang berhikmat itu menarik. Itu seperti mantra yang membuat ular pun tidak bisa memagutmu. Tapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Hati-hati dengan orang yang banyak bicaranya. Termasuk hari-hari ini bicara itu tidak harus lewat lidah. Lidah kita bisa ditranslate, bisa diterjemahkan lewat jari jemari. Kalau kita tidak waspada, kita sendiri pun jadi haters. Orang-orang yang suka mengumbar benci. Menciptakan isu yang tidak perlu. Padahal orang-orang seperti itu di ayat 13 dikatakan, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Kenapa awalnya dari kebodohan? Karena biasanya, jikalau kita tidak kekang lidah kita, yang kita lontarkan itu kurang bertanggung jawab. Perkataan yang keluar dari mulutnya awal-awal itu sudah kebodohan. Karena kenapa? Karena sumbernya salah. Kadang-kadang kita itu suka membahas sesuatu yang kita sendiri pun tidak berhak membahas itu. Kita suka membicarakan sesuatu padahal kita sendiri kurang memahami dan menguasainya. Atau bahkan mungkin bisa jadi ya, misalnya saya bisa kritisi seorang dalam hal hidup suci, padahal saya sendiri hidup di dalam dosa yang sangat-sangat vulgar. Itu yang disebut awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan karena sumbernya itu salah. Sumbernya salah. Hidup orang tersebut malah lebih buruk daripada apapun yang bisa keluar dari mulutnya. Ini yang membuat hari ini di zaman-zaman hoax, di zaman-zaman seperti ini sekarang, media itu di mana-mana dan sangat mudah terakses. Gampang setiap orang bisa menjadi seorang produser. Kita harus hati-hati karena yang disebut di dalam firman, ayat-ayat lain di Alkitab, bahwa nanti suatu hari, apa yang kau katakan akan menyeretmu ke pengadilan, itu termasuk apa yang kau ketik. Karena Tuhan menganggap itu adalah pembicaraan. Dan Tuhan akan memasangkan ukuran penghakiman yang sama yang kita terapkan kepada orang lain. Jadi please be careful. Saya tidak mau kita satupun di antara kita terjebak di dalam kekilafan yang tidak perlu ini. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Dan hanya mengundang hukuman maksudnya. Ayat 14, orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Kata orang yang bodoh di sini dalam bahasa Ibraninya, belajar sedikit ya, Bible study sama saya. Kata bodoh di sini sakal. Sakal biasa kayak bahasa Indonesia S-A-K-A-L, sakal yang artinya confused thinker. Pemikir yang membingungkan dan pembicara yang membingungkan, confused thinker and talker. Karena dia itu awal perkataan keluar darinya adalah kebodohan. Kebodohan di sini tidak tentu sesuatu yang tidak nyaman. Kebodohan bisa sesuatu yang nikmat. Gosip itu pedas. Apalagi fitnah. Fitnah itu terasa seru sekali. Kenapa? Karena kreatif. Benar nggak benar orang nggak tahu. Karena dikatakan di ayat 14, orang yang bodoh banyak bicaranya meskipun orang tidak tahu. Coba garis bawah itu, meskipun orang tidak tahu. Orang toh nggak tahu siapa tuh yang melontarkan itu. Orang nggak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Siapa yang dia katakan, siapa yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Banyak pertanyaan seputar itu, orang terlalu hot dengan newsnya. Orang lupa news anchor-nya, pembawa beritanya. Who is that person? Siapa orang itu? Kata orang yang bodoh di sini itu seperti di dunia kuasa gelap, namanya diabolos dalam bahasa Yunaninya, yang artinya kelihatannya baik dan pandai berbicara, tapi kalau diajak bicara, orang yang diajak bicara bisa gila. Orang yang benar bisa jadi salah. Orang yang tadinya itu baik-baik bisa jadi orang kepahitan padahal tidak ada masalah dengan dia. Jangan ajak bicara
semua pikiran-pikiranmu yang salah. Jangan entertain, jangan manjakan perasaan kecewa, kepahitan, putus asa. Karena itu nanti bukan hanya itu akan menghalangi jalanmu menjadi pemimpin yang baik, Anda akan memimpin dirimu ke hal-hal yang salah. Ini juga jenis kepemimpinan tetapi dari neraka. Orang buta menuntun orang buta sama-sama jatuh ke selokan. Itu adalah pembicaraan yang membingungkan sehingga orang-orang semuanya masuk dalam jerat dan semua sama-sama jatuh. Kata bodoh di sini, yaitu seperti diabolos tadi atau setan tertentu, itu bisa setan, bisa dalam wujud orang dan pembicaraan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan mau dengar gosip. Cara terbaik adalah tidak menanggapinya. Cara terbaik kalau ada orang aja, kamu tahu nggak ya? Tanya dulu, apakah perlu? Apa itu urusannya dengan aku? Anda bisa berkata, tidak temanku, terima kasih. Saya harus jaga hati saya. Nggak usah sok jaga hati orang lain, kita harus bisa jaga hati sendiri dulu dan kita berkata, no, tidak perlu. Terima kasih, saya nggak perlu diajak yang gini-gini. No, cukup begitu aja. Ya, jadi banyak bicara tidak baik karena itu akan menghalangi kita untuk menggenapi rencana Allah. Ayat 15, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ini lucu. Ini ayat 15 ini adalah suatu bentuk sarkasme tingkat tinggi. Ternyata Salomo itu dalam puisinya, kitab hikmat ini dia juga pakai berapa metode untuk menjelaskan poinnya. Dia berkata, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, artinya ngomong-ngomong seputar dunia, berdebat tentang alam semesta, ujung-ujungnya pulang ke rumah aja nggak tahu jalannya. Pulang ke rumah sendiri nggak tahu jalannya karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ini luar biasa, ayat 15 ini very smart cara Salomo untuk mencubit kita. Mau ngomong tentang apa? Keliling-keliling 7 benua, bicara tentang ini itu semua diperdebatkan. Jalan ke rumah sendiri aja nggak tahu kok, nggak ingat. Hatinya di mana aja nggak tahu. Di sini diajari kalau pemimpin yang baik, yang takut akan Allah akan dihindari, akan diluputkan hal-hal begini. Dan dia juga tidak mau dibawa masuk ke perkara-perkara demikian. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpin pagi-pagi sudah makan. Kanak-kanak di sini bukan bicara tentang usia jasmaninya, tetapi bicara tentang sifat kekanak-kanaan. Ini bicara tentang maturity atau kedewasaan rohani. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang atau kalau pemimpinmu, kalau papamu, kalau gembalamu, kalau manajermu, kalau direkturmu, ya, adalah seorang yang tidak dewasa karakternya. Bahkan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Pagi itu waktunya kerja, dia sudah makan. Ini berarti bicara tentang kemalasan. Jikalau pemimpinmu orang yang selfish and lazy, jikalau pemimpinmu itu buruk, egois dan malas, tidak akan ada berkat di tanahmu. Berbahagialah engkau tanah, ayat 17. Kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya. Makan waktunya, ya. Jadi dia berburu dulu seperti serigala, malam baru bagi jarahannya. Ini serigala yang baik, bukan serigala sebagai ilustrasi roh jahat. Di dalam Alkitab juga menjelaskan ada beberapa kali ilustrasi pakai dunia hewan. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, seperti serigala yang menerkam, tapi malamnya nanti baru makan. Pada waktunya dalam keperkasaan, pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam perkasaan, bukan dalam kemabukan. Berbahagialah tanah yang pemimpin-pemimpinnya itu baik. Pemimpin-pemimpinnya mampu. 2 tantangan utama dalam kepemimpinan, jatuh bangun satu bangsa, gereja, perusahaan, jatuh keluarga, terutama itu di atas dasar kepemimpinan yang baik atau buruk. Benar, rise and fall of many things. Banyak hal itu jatuh bangunnya itu pada kepemimpinan. Kepemimpinan yang betul atau kepemimpinan yang salah. Nasihat ini bukan untuk kita pilih-pilih pemimpin. Kita nggak bisa pilih-pilih ayah. Tapi nasihat ini untuk kita yang mau jadi ayah, kita mau jadi pemimpin. Berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka. Ini bukan bicara soal bangsawan, ini sifatnya.
Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan. Dia mampu, tapi dia tahu menahan diri, makan nanti. Dia nggak lazy, tidak malas, dan dia tidak selfish, egois. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu kapan waktunya untuk kerja, kapan waktunya untuk buka. Saya kasih kesimpulan begini, nanti sebentar lagi saya berikan poin-poinnya. Hari ini agak sedikit banyak poinnya, saya kasih 4. Tapi sebelumnya izinkan saya buat satu komentar sederhana. Sebagai pemimpin, apapun kapasitas Anda dalam hidup ini, kalau Anda dan saya sudah tidak bisa lagi memindahkan batu, nggak usah memindah gunung lah. Kalau kita sudah tidak bisa move the stones, we need to move aside. Kalau kita sudah tidak bisa memindahkan batu, kita yang harus pindah. Kita yang harus minggir. Tidak boleh menjadi pemimpin yang egois. Kepemimpinan itu adalah fungsi dan bukan posisi. 4 poin sini sebagai review apa yang kita pelajari tentang pemimpin yang mampu adalah berkat. Berkat bagi umatnya. 1, belajar teorinya dan praktek terus menjadikan seorang pemimpin di bidangnya. Poin pertama, munculkan. Ya. Tangkap baik-baik, jadikan ini motivasimu. Ini bukan keluar dari seorang motivator, ini keluar dari seorang pengkhotbah, maksudnya bukan saya, dari firman Allah, yaitu sang pengkhotbah Raja Salomo ini. Belajar teorinya, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Saat Teduh Bersama. Lakukan due diligence-mu, lakukanlah, kerjakan PR-mu, apapun itu. Nggak tentu Anda masih duduk di bangku sekolah. Orang bilang gini, hore, aku suatu hari akan lulus, aku nggak perlu sekolah lagi. Hidup ini full sekolah sampai mati. Belajar teorinya dan praktek terus, jadikan seorang pemimpin di bidangnya. 2, banyak bicara, tidak hasilkan apa-apa, kecuali teori belaka tanpa buah nyata. Jangan banyak bicara, mulut kita jadi ular soalnya. Jangan apalagi memanjakan yang salah. Udahlah, jangan kita ikut angin sakal. Orang bodoh, yang confused thinker, yang bingung dengan sendirinya. Yang bingung tentang dirinya sendiri kok mau bicara tentang alam semesta. Mendingan menurut saya kita banyak berbuah aja. Dari buahnya kita bisa menilai pohonnya. Banyak bicara tidak hasilkan apa-apa. Mulai hari ini, mari kita beritahu pada diri sendiri. I want to do more, talk little. Perlu tetap kita bicara. Kalau nggak bicara sama sekali namanya orang bisu. Tapi bicara hanya seperlu. Seperlunya saja. Do more. Pray more. Ya. Dan lebih banyak menjadi berkat buat orang lain lewat tindakan-tindakan nyata. 3, pemimpin yang buruk serta egois dan malas adalah kutuk bagi umatnya. Kan dikatakan di sini, wahai engkau tanah. Kata wahai itu celaka. Wow, W-O-E bahasa Inggrisnya artinya celaka kau. Wahai engkau tanah. Pemimpin yang buruk serta egois dan malas. Itu sudah Trinity yang buruk sekali. Trinitas yang buruk sekali yaitu 1, pemimpin buruk, egois lagi, dan malas. Itu kutuk. Kalau yang seperti itu, Anda sudah tidak mungkin bisa memindah gunung, bahkan memindah batu. Yang kayak gitu mesti harus pindah, bukan karena dia sudah tidak bisa memindahkan apa-apa. 4, pemimpin yang baik dan mampu. 2 aja. Cakap dalam pekerjaannya, berdiri di hadapan raja-raja, itu mampu. Baik itu bicara tentang hatinya takut akan Allah, dan terbeban bagi umatnya. Ini bukan hanya bagi pendeta, tapi bagi semua yang ada di bawah Anda, anak Anda maupun anak buah Anda. Pemimpin yang baik dan mampu adalah salah satu berkat terbaik. Salah satu, bukan yang satu-satunya. Tapi salah satu berkat terbaik di hidup ini, good leaders, my friend. Kalau Anda mau jadi berkat buat keluarga Anda, be a good leader and a good example. Jadilah pemimpin yang baik dan teladan yang baik di rumahmu. Jadilah berkat di rumah Anda dulu. Itu paling perlu. Lalu jadilah berkat di tempat kerja Anda. Dan terakhir, jadilah berkat di dalam gereja. Karena gereja adalah hikmat Allah bagi dunia. Puji Tuhan. God bless you. Semoga semua jadi pemimpin yang baik. Mari kita fokus mata kita pada Yesus saja.